Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini, mari kita datang kepada kepada Dia, Allah yang mengaruniakan setiap rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Mari kita puji sembah Dia, Allah yang layak dipuji dan hormat. Mari datang dengan pujian kita. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, inilah hidup kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan ya Tuhan sepanjang hidup kami. Inilah yang ku renungkan. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau, hingga kami boleh meninggikan Engkau setiap waktu hidup kami ya Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh Yesusku, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. lebih lagi katakan, inilah yang kami renungkan ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan
Nyanyian pujian dan pengakuan hanya bagimu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, oh Yesusku, Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan sepanjang waktu hidup kami ya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagimu Allah kami yang hidup. Haleluya Tuhan Yesus. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hati kami sungguh bersuka sebab Engkau Tuhan, dan hatiku bersuka karena hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya bagimu ya Allah kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah kami yang kami tinggikan. Kami hormati dan kami sembah hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka, hatiku bersuka karena-Mu.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk bisa beribadah, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Datanglah beribadah dengan penuh sukacita, bawalah hidup kita menjadi ibadah dan sekaligus persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah pada pagi hari ini kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dan dengarkanlah nats pembimbing di dalam ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini bahwasanya Tuhan sungguh baik. Hari ini kita akan bersama-sama bersukacita dengan rasa syukur. Kita naikkan pujian yang terbaik bagi Dia, Allah yang telah melimpah-limpahkan berkat-Nya bagi kita. Mari kita bersorak-sorai bagi namanya. Dengan syukur kita pujikan namanya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari kita bersyukur padanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan,
Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, mari kita bersyukur kepadanya. Ia sungguh amat baik bagi kita untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Segala puji hormat bagi namanya, Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau beserta kami. Kami rindu mengiring Engkau sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu Tuhan. Seumur hidup kami mau mengiring Engkau ya Tuhan. Kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat
Lebih lagi katakan, kami mau melayani mengasihi Engkau ya Tuhan. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani mengasihimu Tuhan. Seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana hari ini kami ada. Dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan dijagai dan dipimpin. Bahkan kami sangat bersyukur karena pagi hari ini kami boleh mendengar suara firman Tuhan disampaikan dan kami rindu diberkati. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kau beri urapan yang baru, sehingga apa yang disampaikan sungguh hanyalah apa yang dari hati Tuhan saja. Berkati waktu pemberitaan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena kita sudah masuk ke bulan kedua di tahun 2021. Adalah anugerah Tuhan kita bisa sampai sejauh ini, kita bisa sampai di titik ini. Masih dalam rangkaian khotbah surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil atau 7 gereja. Hari ini tema yang diberikan kepada saya tentang surat kepada jemaat di Philadelphia dengan tema Jika Tuhan Membuka Pintu. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Sekalian ya, satu perikop. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Saya membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, dari ayat ini kemudian dijadikan satu tema khotbah pada pagi hari ini. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu, di ayat yang ke-7 di sana dikatakan firman dari yang kudus dan yang benar, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tapi kalau dia yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini seperti kalimat surgawi yang menyegarkan dan yang menyenangkan kita ya. Kalau kita menghadapi satu masalah, tantangan, lalu kalimat ini seperti harapan. Udahlah percaya kalau Tuhan membuka itu nggak ada yang bisa tutup. Sebaliknya kalau Tuhan tutup, ya nggak ada yang bisa membuka ya. Jadi ini kalimat indah, kalimat yang menghiburkan. Nah, kita akan bersama-sama melihat bagaimana dan seperti apa sampai Tuhan itu bisa membuka pintu buat kita, buat orang-orang yang berharap, khususnya di tengah-tengah pergumulan kita. Jadi pertanyaan juga buat kita pada pagi hari ini, boleh direnungkan, hari ini apa yang menjadi pintu yang tertutup buat Anda, buat Bapak Ibu sekalian. Satu kebuntuan, satu stagnasi, satu masalah, tantangan yang mungkin sudah didoakan cukup lama dan masih merasa tertutup, masih buntu, belum ada jalan keluar dan sebagainya. Bisa itu dalam kaitan dengan pekerjaan, usaha, dalam pergumulan pemulihan keluarga, relasi dengan orang lain, permasalahan sehari-hari, sakit penyakit, bahkan juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Wahyu ini yang berkaitan dengan pelayanan. Ya. Jadi hari ini saya percaya setiap kita punya pintu-pintu tertutup sendiri. Punya tantangan-tantangan yang sedang menunggu Tuhan buka jalan. Tuhan menabrak, membebaskan kita dari kebuntuan-kebuntuan. Apa yang menjadi pintu tertutup bagi Bapak Ibu sekalian? Kita akan menyoroti beberapa ayat dan beberapa frasa atau kata dalam perikop tadi. Bagaimana kita mengerti dan memahami ayat ketika Tuhan membuka tidak ada yang bisa menutup. Ketika Tuhan menutup tidak ada yang bisa membuka. Karena saya percaya setiap kita hari ini sedang berdoa. Tuhan bukakan pintu, bukakan jalan terhadap doa-doa dan harapan saya. Bapak Ibu, yang pertama, hanya ada 3 poin. Kenali seberapa banyak perjuanganmu. Bapak Ibu dapat memperhatikan di ayat 8a, di sana dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Di dalam terjemahan aslinya, mungkin lebih tepatnya bukan aku tahu segala pekerjaanmu. Kalau mengikuti kata aslinya mungkin aku tahu segala pekerjaanmu. Atau mungkin sudah dirangkum di kata segalanya ya. Jadi ada kata segala ini penting. Kenapa? Karena ini bentuknya jamak. Terjemahan NLT, I know all the things you do. Pakai S, all the things, semua, segala. Jadi nggak satu pekerjaan, nggak satu usaha, nggak satu perjuangan. Terjemahan kayak King James Version, KJV, I know your works, pakai S. Jadi ini menjadi satu hal yang ketika kita berdoa dan berkata, katanya ayat firman Tuhan berkata kalau Tuhan buka nggak ada yang tutup gitu loh. Tapi sebelum sampai ke sana kita perlu bertanya kepada diri sendiri yang pertama, kenali seberapa banyak perjuanganmu. Tuhan bilang aku tahu pekerjaanmu. Dalam pergumulan hidup kita lebih banyak bekerja keras, berkorban, membayar harga, sungguh-sungguh, atau lebih banyak mengeluh, komplain, berdiam diri, menyalahkan keadaan. Mengapa saya pakai kata kenali? Karena seringkali kita tuh perspektif kita tuh tidak jelas atau sedikit tidak tepat. Kita sudah merasa saya sudah melakukan banyak usaha dan pekerjaan, saya sudah berjuang. Tapi ketika kita datang pada Tuhan, biarlah Tuhan yang berkata, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu segala pekerjaanmu. Biar kita tahu, kita jelas, kita tuh sudah sungguh-sungguh berusaha atau sebenarnya belum apa-apa. Kata kenali ini saya pakai karena ini penting. Saya rasa saya sudah pernah cerita ya. Waktu saya kuliah teologi di Jakarta, saya punya adik tingkat. Dia cerita satu kesaksian yang indah buat saya. Nah, berapa kali dia ada ikut satu mata kuliah Nabi Kecil kalau nggak salah. Mata kuliah Nabi Kecil. Saya tahu dia orang yang rajin, orang yang cukup cerdas. Sekarang beliau sudah jadi pendeta di Jakarta. Tapi berapa kali itu ikut ujian sama tes tuh nilainya itu nggak bagus. Di bawah 6, merah atau C. Atau bisa kadang-kadang D.
Lalu tentu dosen kami menegur dan memotivasi, ayo ditingkatkan lagi, belajar lagi dan sebagainya. Tapi karena dia sudah berusaha dan dia sudah belajar, tapi nilainya macam begitu, dia kayak kesel gitu kan. Lalu dia datang menghadap dosen saya dan dia bilang, Bu, saya mau bilang, saya ini belajar loh Bu. Coba tanya teman-teman, saya ini sungguh-sungguh. Nah kita kan sering gitu kan, saya itu sudah bekerja, sudah berusaha, sudah berdoa. Kita mengenali diri kita tuh ternyata kita itu sepertinya sudah segala-galanya. Terus dosen saya bilang, oke, saya percaya kamu belajar gitu. Boleh saya tahu kamu membaca materi yang tes terakhir itu berapa kali? Loh, berkali-kali. 3 bahkan 4 kali saya ulang terus. Wah, bagus itu. Tapi dosen saya bilang, kamu tahu nggak si A itu? Ini sekarang ini yang disebut adalah salah satu teman yang sekarang juga sudah jadi pendeta hamba Tuhan di Jakarta. Kamu tahu dia itu pagi kerja, malam kuliah, pasti lebih capek energinya segala macam. Dan mungkin tidak secerdas kamu secara intelektual. Tapi kemarin nilainya bagus. Kamu baca 3-4 kali. Kamu tahu nggak dia baca berapa kali? Dia baca 50 kali diulang-ulang materinya. Wah, teman saya langsung terdiam. Nah kadang-kadang kita tuh merasa seperti itu ya. Saya sudah melakukan segala-galanya. Tapi yang benar-benar bisa bilang aku tahu all the things, segala. Itu yang bisa bilang tuh cuma Tuhan. Kita kadang mungkin lebih banyak ngeluhnya, kecewanya, capeknya, tidak bersemangatnya, dan merasa sudah melakukan banyak hal. Jadi penting untuk melihat, aku tahu segala pekerjaanmu. Kita mengenali seberapa banyak sih pekerjaan dan perjuangan dan usaha kita. Bukan berarti seperti ini, perlu saya clearkan. Berarti saya harus melakukan sesuatu untuk membayar, lalu Tuhan nanti kasih upah sama saya. Bukan juga seperti itu. Kita melakukan sesuatu tuh bukan supaya Tuhan mengasihi kita. Tapi itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan tenaga, segala sesuatu yang Tuhan percayakan di hadapan kita. Bukan urusan Tuhan kita suap dengan jasa-jasa kita, bukan seperti itu. Ini menjadi satu hal yang penting untuk melihat kepada diri sendiri. Nah, jemaat Philadelphia itu ada yang menafsirkan adalah gereja yang ada di kota Philadelphia yang gereja yang kota yang agak muda dibanding kota-kota lain yang tua. Maksudnya apa? Mungkin mereka tidak se-establish, semapan, sesolid gereja-gereja lain yang sudah tua. Yang sudah bisa jalan sendiri, programnya, sumber dayanya, dananya, sudah berjalan baik. Mereka masih perlu mengembangkan, mungkin masih dalam tahap yang harus mengembangkan lagi, berusaha lagi dan sebagainya. Tapi di situ Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu seberapa perjuanganmu, aku tahu segala yang kamu lakukan. Saya ingat satu kutipan yang gak pernah lupa, ada seorang yang berkata, ada 3 kunci keberhasilan. Ya, yang pertama itu kerja keras, yang kedua itu kerja keras, dan yang ketiga itu kerja keras. Maksudnya apa? Kalau sudah kerja keras dan sungguh-sungguh kerja keras, masih gak berhasil, lah itu bolehlah baru Anda memikirkan, mungkin bukan di sana bidang saya. Tapi kalau baru kerja keras 1 kali, baru beberapa kali sudah berkata, saya sudah melakukan segala sesuatu, tunggu dulu. Kita tuh mungkin kurang mengenali, tapi Tuhan tahu seberapa keras perjuangan kita. Ini bisa jadi refleksi dan diaplikasikan dalam segala pergumulan kita yang seperti saya katakan di awal. Dalam perjuangan kita, meminta dan berdoa Tuhan membukakan pintu dan jalan dalam aspek pelayanan, dalam aspek pekerjaan atau pemulihan keluarga dan sebagainya. Lalu poin yang kedua, kalau tadi kenali seberapa banyak perjuanganmu, sekarang kenali seberapa besar kekuatanmu. Kalau tadi bicara kuantitas, seberapa banyak perjuanganmu. Ini bicara kualitas, kekuatanmu itu seberapa. Di ayat yang ke-8b ya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kata kekuatanmu itu dalam bahasa Yunaninya itu dunamos. Dekat dengan kata dinamo. Jadi memang gereja Philadelphia ini secara internal itu banyak keterbatasan. Di sini kita perlu mengenali seberapa besar kekuatan kita. Tujuannya apa? Dalam mencapai satu visi, satu tujuan.
mengenali, memahami, oh di sini loh weakness saya, kelemahan saya. Oh di sini loh kekuatan saya. Itu membantu kita itu lebih bisa mengembangkan diri untuk mencapai apa yang kita ingin capai. Kita bisa memfokuskan, kita bisa memperbaiki, kita bisa menggali lebih dalam di bagian-bagian yang kita merasa di sini kita kurang. Ya, kalau kita nggak kenal kekuatan dan kelemahan kita jalannya mungkin akan tidak balance dan susah untuk mencapai apa yang kita mau capai. Karena kita terus berputar-putar di satu tempat, sedangkan di sisi lain yang perlu difokuskan, dipikirkan lebih dalam, kita abaikan. Mengenal kelemahan kita adalah 50% kekuatan kita. Kalau kita tuh tahu kelemahan kita di mana, kita bisa punya strategi, menyusun cara, itu tuh sebenarnya sudah kekuatan kita 50%. Tapi sebaliknya, kalau kita cuma mengandalkan kekuatan kita, semata-mata menjadi bangga dan sombong, aku punya kelebihan ini, kekuatan ini, itu sebenarnya sudah 50% kelemahan kita. Jadi mengenali kelemahan kita itu adalah 50% kekuatan kita. Sebaliknya, mengandalkan kekuatan kita semata-mata, mengabaikan hal-hal yang lain, khususnya mengabaikan pertolongan Tuhan, itu 50% kelemahan kita. Nah, jemaat Philadelphia itu punya keterbatasan apa sih sehingga Tuhan bilang, aku tahu seberapa kekuatanmu. Jemaat Philadelphia itu punya banyak sekali tantangan. Yang pertama di sana dikatakan di ayat yang ke-9, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis. Mereka tinggal di satu kota yang orang-orang Yahudinya itu memang tidak ada tanda penganiayaan secara fisik. Tapi mengucilkan, karena orang-orang Yahudi di sana itu dikatakan bukan benar-benar Yahudi. Mereka pemimpin-pemimpin agama yang disebut sebagai jemaah iblis. Yang kemungkinan besar seperti yang Tuhan Yesus pernah kecam di masa hidup Tuhan Yesus adalah pemimpin-pemimpin agama yang hanya menjalankan ritual agama hanya secara lahiriah. Nggak benar-benar mengerti Allah yang benar dan menyembah Allah yang benar. Nah, orang-orang Kristen di Philadelphia itu mendapat sikap-sikap dan pengucilan dari kelompok orang Yahudi. Belum lagi tekanan dari penguasa Romawi yang pada waktu itu berkuasa, yang berbeda keyakinan. Mereka ada penyembahan berhala, mereka juga ada pengakuan terhadap pengkultusan pendewaan kepada pemimpin atau kaisar. Ini sangat bertentangan kan dengan kekristenan di Philadelphia tentunya. Satu lagi, kota Philadelphia itu sering terkena bencana gempa bumi. Saking seringnya itu sampai pernah satu waktu itu pemerintah kota Philadelphia itu membebaskan rakyatnya dari pajak. Ya, karena itu gempa dan bencana itu mengganggu situasi kehidupan dan perekonomian. Jadi ini banyak sekali kelemahan-kelemahan dari jemaat di Philadelphia. Tapi Tuhan bilang, aku tahu seberapa kekuatanmu. Mengenali kekuatan dan kelemahan kita bukan berarti terus itu menjadi standar atau ukuran untuk kita melihat kalau kekuatan saya kecil, saya banyak kelemahan, saya nggak bisa berhasil. Kalau kekuatan saya besar, saya pasti berhasil. Bukan seperti itu. Mengenali kelemahan kita, bisa memperbaiki, bisa menyusun strategi. Tapi di satu sisi tidak semata-mata mengandalkan kekuatan kita. Itu justru kita tuh mengakui bahwa Tuhan itu sanggup menembus batas-batas yang kita tidak sanggup tembus. Tuhan bisa bekerja melampaui kekuatan-kekuatan kita. Tuhan bisa bekerja membukakan jalan sekalipun kekuatan-kekuatan kita tidak seberapa. Jadi ini menjadi pertanyaan buat kita yang hari ini mungkin sedang berdoa. Tuhan, bukakan pintu bagiku, bagi pekerjaanku, bagi pelayananku, bagi pergumulanku ini dan itu. Tadi yang pertama, kenali dulu seberapa banyak usahamu, perjuanganmu, kesungguhanmu untuk mengusahakannya. Tapi yang kedua, paham nggak kelemahan-kelemahanmu apa? Dan percaya nggak bahwa Tuhan itu sanggup selama kita mau berusaha, kita mau memperbaiki, lalu berharap dan percaya penuh bahwa Tuhan itu dengan keterbatasan kita, Tuhan mampu bekerja melampaui dari apa yang kita pikirkan. Ini bagian yang menurut saya kelihatannya simpel tapi tidak mudah. Kita seringkali tidak sadar betul kelemahan kita. Kita bilang, aku tahu sih kelemahanku ini dan itu. Tapi pada prakteknya kita tidak benar-benar mengenali kelemahan kita. Atau tidak mengakui dan berdamai dengannya. Saya masih ingat film Mr. Bean. Pernah satu waktu Mr. Bean itu beli puzzle. Tahu ya puzzle yang mainan yang digambar, yang digabung-gabungkan itu ya. Nanti jadi satu lukisan yang bagus. Dia beli puzzle di toko mainan anak. Lalu di kotaknya itu, di boxnya ditulis gini. For until 5 years old. Untuk
anak 4 sampai 5 tahun. Mainan tuh biasanya kan ada kategorinya umur. Karena ada mainan-mainan yang berbahaya jika dimainkan oleh anak kecil di umur tertentu yang kadang suka memasukkan segala sesuatu ke mulut, itu kan berbahaya. Jadi memang ada umurnya. Nah, si Mr. Bean ini beli puzzle. Ada tulisannya untuk 4 sampai 5 tahun. Lalu dia bikin puzzle-nya dan selesai 5 bulan kemudian. Sudah jadi lukisannya bagus, dia bawa kemana-mana, dia tunjukin sama teman-temannya dengan bangga. Dia bilang apa? Lihat nih, aku hebat kan? Di boxnya itu, di packagingnya ditulis, ini tuh harusnya untuk 4 sampai 5 tahun pengerjaannya. Tapi saya cuma membutuhkan 5 bulan. Ya salah kaprah ya. Jadi kadang-kadang kita tuh merasa bahwa kita tuh kenal kelemahan kita. Tapi sesungguhnya kita benar-benar belum tahu kelemahan kita itu apa, kekuatan kita apa. Bagaimana menyusun strategi, memperbaiki, menggali lebih banyak lagi cara untuk kita dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita masih bisa bergerak maju. Di sini Tuhan mau mengingatkan kita, seberapapun kekuatanmu, Tuhan bisa melampaui batas-batasnya dan Tuhan bisa membukakan pintu bagimu. Jadi pertanyaan buat kita, kenal tidak kelemahan-kelemahan Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga, yang terakhir, kenali seberapa jauh perjalananmu. Di pasal 3 ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Kata tekun ini dari kata Yunani hupomone. Ini kata yang indah sekali ya. Ini menggambarkan atau berbicara tentang kemampuan untuk bertahan di satu kondisi atau keadaan yang sulit melampaui batas waktu yang diharapkan. Ya, hupomone itu mengandung kesabaran, ketabahan, kesetiaan, ketekunan, ketenangan berespon di kondisi-kondisi sulit untuk tetap terus jalan di jalan itu. Di jalan ketaatan, di jalan panggilan yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu sekalian. Hupomone. Tadi kita sudah berjuang banyak. Kita sudah mengenal kekuatan dan kelemahan kita dan kita mau berusaha membangun lebih banyak. Di atas kelemahan kita itu kekuatan-kekuatan baru bersama Tuhan. Tapi pertanyaannya, berapa lama Anda mau bertahan, berjalan dalam pergumulan dan masa-masa penantian itu? Waktu itu adalah ujian ketekunan kita. Banyak hal baik itu mudah dilakukan jika tidak harus membutuhkan waktu yang lama. Merintis sesuatu, membuat ini itu dengan semangat. Awalnya semangat, tapi lama-lama pintu tuh nggak kebuka-kebuka, nggak kelihatan berhasilnya, nggak kelihatan impian yang kita tunggu-tunggu, akhirnya kita menyerah di tengah jalan. Akhirnya kita meninggalkan dan membiarkannya terbengkalai. Hupomone, ketekunan. Nah, selain 3 itu, sebagai penutup juga saya mau ingatkan bahwa bicara Tuhan membukakan pintu, tidak berarti ketika Tuhan membukakan pintu itu berarti kita tuh pasti berhasil dan sukses dan jalan atau apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan itu lancar dan mudah. Kalau Bapak Ibu ingat, Tuhan Yesus pernah berkata jelas kepada murid-murid setelah mengajar, mari kita bertolak ke seberang. Naik perahu, tapi kemudian ini instruksi dari Tuhan Yesus sendiri. Tapi di tengah jalan, perahu menghadapi hujan, badai, dan murid-murid ketakutan. Jadi pada waktu Bapak Ibu berdoa, Tuhan tolong bukakan jalan. Kan firman Tuhan bilang, ketika engkau membuka tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan tutup nggak ada yang membuka. Aku berdoa Tuhan tolong bukakan jalan untuk bisnisku, untuk masa depanku, untuk doa-doaku, untuk pelayanan pekerjaanku dan sebagainya. Itu Anda juga harus masuk ke pengertian bahwa ketika Anda berdoa seperti itu, Anda bukan hanya bersiap, Tuhan akan bukakan jalan, Tuhan akan membiarkan saya berhasil mencapai, tapi Anda juga harus bersiap menerima bahwa di dalamnya itu ada proses-proses, tantangan-tantangan yang tidak lancar dan tidak mudah. Pintu dibukakan, tapi Anda dituntun kepada kesulitan-kesulitan. Supaya apa? Tuhan mau Anda memetik pelajaran, belajar sesuatu, lebih banyak yang lebih banyak lagi. Berproses di dalamnya sampai satu waktu pintu yang lain, yang lebih besar, yang lebih hebat, yang Tuhan mau taruh Anda di sana, yang mau Tuhan percayakan kepada Anda. Itu yang Tuhan mau bawa Anda ke sana. Tapi harus melalui pintu-pintu kecil lain yang dibukakan. Ternyata gagal, ternyata tidak berhasil. Jadi jangan kaget kalau banyak orang bilang, aku tuh buka usaha ini udah berdoa loh Ci. Dan kayaknya tuh ada aja jalannya. Cari kontrakan untuk rukonya ya ketemu. Cari modal ya aku ada dana. Orang-orang yang mau bantu sumber dayanya ada. Kayaknya semua tuh
Doaku tuh didengar. Lah tapi kok cuman baru setengah tahun atau baru 3 bulan kok nggak berhasil ya. Seringkali kita merasa begitu, pintu dibukakan kok nggak sukses, kok nggak lancar. Pintu dibukakan belum tentu tuh sukses dan lancar, belum tentu berhasil otomatis instan hari itu saat itu juga. Pintu dibukakan, di dalamnya juga ada proses. Di dalamnya Tuhan mau kita belajar untuk taat, belajar memetik pelajaran-pelajaran berharga. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, Tuhan membukakan pintu yang tertutup kepada Anda, kepada kita yang sungguh-sungguh berupaya. Harus kerja keras, harus berjuang, tapi tidak mengandalkan kekuatan diri kita semata-mata. Karena setiap kita pasti punya kelemahan dan keterbatasan. Tapi percaya Tuhan bisa melampaui batas-batas kelemahan kita. Dan lebih dari itu kita setia bertekun sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu, pekerjaan, dan juga gereja kita di masa-masa yang sulit ini. Kita tetap mau berjuang. Kita tetap mau melakukan hal-hal yang baik. Kita tetap mau memahami kelemahan-kelemahan kita agar Tuhan mampukan, tumbuhkan, dan kita tetap mau setia melakukan panggilan-panggilan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini kami diingatkan, khususnya di masa-masa sulit, di masa pandemi ini yang belum berakhir, ada banyak tantangan dan ketekunan kami diuji. Kesabaran kami diuji, iman kami diuji. Tuhan, jemaat Philadelphia itu adalah jemaat di antara jemaat-jemaat di Asia Kecil lainnya yang menerima pujian, yang di dalamnya tidak ada teguran. Tuhan mengerti kerja keras mereka, usaha mereka. Tuhan tahu seberapa lama, seberapa kuat, seberapa banyak mereka berjuang. Kami pun rindu Tuhan, Engkau membanggakan kami. Bukan karena kami hebat, tapi karena walaupun kami punya banyak kelemahan, kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kami sungguh-sungguh bertekun di dalam firman. Kami sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kepada kuasa-Mu. Seperti itu pula yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia. Mengandalkan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran dan beriman teguh. Pimpin setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah pada pagi hari ini kita akan juga melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Bapak Ibu, silakan mempersiapkan terlebih dahulu roti dan anggur, supaya pada waktu pelaksanaan sakramen perjamuan kudus kita fokus di dalam bagian ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus ini disediakan bagi murid Tuhan, yaitu mereka yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mereka yang sudah mengikuti baptisan orang percaya atau yang sudah mengikuti sidi jemaat. Kepada mereka yang telah melakukannya, saya mengundang untuk mengikuti bersama-sama menerima roti dan anggur perjamuan dengan sukacita di dalam perjamuan kudus ini. Baik anggota jemaat GKMI Gloria Patri ataupun saudara-saudara dari gereja yang lain. Dan bagi jemaat yang belum dibaptis, saya menghimbau biarlah kita segera mengikuti katekisasi dan setelah dibaptis atau disidi, di waktu yang akan datang, Bapak Ibu juga boleh mengambil bagian, mengambil roti dan anggur perjamuan kudus ini. Mohon kesabarannya dan tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus kali ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengaku segala salah dan dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dengan rasa syukur yang dalam untuk cinta kasih Tuhan kepada kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memelihara kami. Engkau sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Tetapi kami juga sadar ya Tuhan, kami tidak membalas kebaikan Tuhan dengan cara yang benar. Justru kami hidup di dalam pelanggaran dan dosa kami kepada Engkau, baik secara personal, secara pribadi, maupun secara komunal, secara komunitas. Kami mendukakan hati Tuhan. Karena itu kami datang kepadamu sebelum kami menghampiri
kami menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini, lambang tubuh dan darah-Mu, darah Yesus Kristus. Biarlah kami diampuni dosanya, dibasuh dosa kami, supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan. Dan kami juga mengambil komitmen di hadapan Tuhan, di hari-hari yang akan datang, kami akan berjuang, kami akan mengikuti teladan Tuhan kami, junjungan kami, yaitu Yesus Kristus, hidup sama seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, permohonan kami, pengakuan kami di hadapan Engkau. Kami landaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan berkatilah juga roti dan anggur perjamuan ini, supaya layak untuk kami nikmati bersama-sama. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saja kita berdiri dan dengarkanlah berita pengampunan bagi kita yang mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 1 ayat 18. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam, pada waktu Yesus akan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri sekali lagi, kita mengangkat roti perjamuan kita ini. Mari kita arahkan hati kita, arahkan hidup kita. Kita bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus. Bersyukur untuk karyanya di atas kayu salib, sehingga kita boleh menerima pengampunan daripada Tuhan. Dengan menerima roti perjamuan ini, kita mengambil komitmen yang baru untuk hidup bagi Tuhan dan hidup bagi sesama kita. Dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, makanlah roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita mengangkat anggur perjamuan ini. Dan dengan ucapan syukur, kita datang kepada Tuhan. Dan dengan sebuah komitmen yang baru juga di hadapan Tuhan, bahwa kita akan hidup seturut dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan hidup kita terus memperkenankan hati Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kali. Dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, mari kita minum anggur perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan tetap berdiri, mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi, dengan pesta surgawi yang indah ini. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan
dalam perjamuan Tuhan untuk mengenang karya Kristus. Kiranya kami menerima kehidupan Kristus sehingga Dia hidup di dalam kami. Kiranya kami diubahkan menjadi serupa dengan Dia sehingga akhirnya Dia mempersembahkan kami di hadapan-Mu tanpa cela, yang mulia dan juga penuh dengan rasa syukur, sukacita. Demikian doa syukur kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bagian dari jemaat Mennonite seluruh dunia, kita akan mengucapkan komitmen kita, komitmen kemuridan yang akan disambung dengan pengakuan iman rasuli. Dengan berdiri, kita mengucapkan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal ke-8 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan juga rahmat-Mu yang selalu kami nikmati Tuhan. Saat ini saat yang indah kami boleh mengembalikan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah ini menjadi persembahan yang kudus berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dan Engkau menyucikan, menguduskannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengan syukur mempersembahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia ya Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, syukur yang dalam yang besar kami naikkan kepadamu. Hari ini kami masih boleh makan, masih ada nasi di piring, di meja kami, masih ada atap, kami boleh berlindung bersama keluarga kami, masih diberi tubuh untuk berjalan, melakukan aktivitas, masih ada teman-teman, masih ada rekan-rekan sepelayanan, masih ada keluarga. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk pemerintahan Indonesia yang terus berupaya untuk cekatan memulihkan keadaan bangsa negara kami di tengah-tengah keadaan sulit akhir-akhir ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak bisa kami tulis, kami list satu-satu, kami daftarkan satu-satu. Terlalu banyak kebaikan-Mu Tuhan, terlalu banyak kesetiaan-Mu, pemeliharaan-Mu kepada setiap kami. Kami bersyukur dan kami memuliakan nama-Mu. Dan terlebih kami bersyukur untuk gereja kami, walaupun di tengah keadaan yang sulit, Engkau membuat kami, memampukan kami beradaptasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami bisa cekatan, ada tim media, ada orang-orang yang terbiasa melayani, sehingga sampai hari ini kami masih bisa beribadah. Tuhan, ini karena anugerah-Mu. Kami bersyukur sekali Tuhan. Kami mau serahkan setiap jemaat-jemaat kami, yang mungkin masih terus dalam proses pergumulan dan adaptasi di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi di negara kami. Mari ya Bapa, kami berdoa bersama mereka. Bukakan pintu-pintu, bukakan jalan-jalan buat mereka. Biarkan dengan segala keterbatasan mereka mengandalkan Engkau. Percaya firman-Mu dan percaya janji-Mu. Engkau beri semangat, Engkau beri motivasi, Engkau beri kebangkitan ketika ada jemaat kami yang mungkin mau menyerah, yang mau undur, yang putus asa. Bangkitkan Tuhan jemaat-jemaat kami. Berkati jemaat-jemaat kami yang lanjut usia, dampingi mereka. Dan juga jemaat kami yang sedang lemah tubuh, yang sakit.
Engkau tahu Tuhan, kami menyerahkan untuk Albert yang terus dalam proses pemulihan. Kami menyerahkan Yudi dan Acu sekeluarga. Kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pak Sofyan, Pak Halim, Bu Tamiati, dan mungkin ada juga yang lain yang Engkau tahu keadaannya. Mari ya Bapak, Engkau tilik, Engkau jenguk, Engkau jamah, dan Engkau sembuhkan. Kami serahkan juga Tuhan, anak-anak kami yang bersekolah online, ada keterbatasan, ada kejenuhan, ada kesulitan-kesulitan tertentu, tapi Tuhan memampukan anak-anak kami bisa belajar dengan baik. Kami serahkan setiap pekerjaan-pekerjaan jemaat kami. Engkau memberkati, Engkau sekali lagi membukakan pintu-pintu berkat dan menolong mereka untuk terus hanya mengandalkan Tuhan. Kami serahkan hidup kami masing-masing di tengah keadaan sulit ini, biar mata hati kami tetap tertuju kepadamu. Kami tidak menyalahkan keadaan, kami tidak putus asa, tapi selalu percaya janji firman Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh berjuang dan berusaha, kepada orang yang terus mau memperbaiki diri di atas kelemahan-kelemahannya dan mengandalkan Tuhan yang sanggup melampaui batas-batas kelemahan kami, dan kepada kami yang bertekun setia tabah sampai akhir. Tuhan akan membukakan pintunya bagi kami. Dengar doa syafaat kami Tuhan, sebab kami hanya berdoa di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang menguatkan kita ini, membuat kita semakin teguh, semakin setia, mengiring Dia sepanjang hidup kita. Hingga akhirnya mahkota kehidupan menjadi bagian kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari dengan sorak-sorai kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan.
ku tak ingkar, 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 ku tidak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah beribadah, kita sudah menikmati perjamuan kudus Tuhan. Sekarang kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan biarlah kita tetap menaruh iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan yang senantiasa membuka pintu bagi setiap apa yang kita usahakan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan tinggal tetap di dalam kehidupanmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Tuhan memberkati kita semua.